mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, program studi D4 Keperawatan Anestesiologi, kelompok 3B. Di sini kami akan menjelaskan 7 contoh sel dan jaringan beserta fungsinya. Perkenalkan, nama saya Dwi Darmawandani dengan NIM 220106074, bertugas untuk menjelaskan pengertian sel dan 3 contoh sel, yaitu sel telur, sel sperma, dan sel darah merah beserta fungsinya. Perkenalkan, nama saya Haulai Hanom dengan NIM 2201098. Di sini saya akan menjelaskan 2 sel, yaitu sel hati dan sel saraf, dan beserta fungsinya. Perkenalkan, nama saya Hanif Nafaluda dengan NIM 220106095. Di sini saya akan menjelaskan 2 sel, yaitu sel otak dan sel pankreas beserta fungsinya. Perkenalkan, nama saya Fatitun Azhara dengan NIM 220106083. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan dan 2 contoh jaringan, yaitu jaringan syaraf dan jaringan otak beserta fungsinya. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Mapolawa dengan NIM 221061107. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh jaringan, yaitu jaringan ikat atau penyokong, jaringan epitel, dan jaringan epidermis beserta fungsinya. Perkenalkan, saya Felin Atma Ayu dengan NIM 221061086. Di sini saya akan menjelaskan 2 contoh jaringan, yaitu jaringan adipose dan jaringan darah beserta fungsinya. Nah, teman-teman udah tahu belum apa sih pengertian sel itu? Sel adalah komponen dasar yang membentuk struktur tubuh manusia. Sel memiliki banyak fungsi, diantaranya yaitu menyerap zat gizi dari makanan, mengubah zat gizi makanan menjadi energi, lalu memanfaatkan zat gizi tersebut untuk menjalankan fungsi tubuh. Nah, contoh-contoh sel itu ada banyak. Nah, kita ada 7 contoh sel, yaitu yang pertama ada sel telur atau sel ovum, sel reproduksi pada wanita. Bersama sperma, sel ini berperan penting dalam proses pembuahan dan pembentukan janin di dalam tubuh manusia. Sel telur akan dilepaskan dari ovarium di masa subur atau ketika wanita sedang ovulasi. Nah, yang kedua itu adalah sel sperma. Sel sperma adalah sel yang berfungsi mengantarkan DNA dari jantan ke sel telur. Sel sperma diproduksi di testis oleh proses dinamis yang dikenal sebagai spermatogenesis. Proses ini menunjukkan kesamaan besar di antara organisme. Nah, yang ketiga itu adalah eritrosis atau sel darah merah, adalah salah satu jenis sel yang mengalir dalam tubuh manusia, yaitu yang berperan untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu ada lagi nggak contoh sel? Ada. Apa sih? Yang ketiga, keempat Empat ya. ya, keempat. Sel hati. Sel hati merupakan bagian hati yang berbentuk heksagonal dan dikenal dengan nama lobulus. Nah, setiap lobulus hati terdiri dari pembuluh darah pusat yang didikeli oleh 6 pembuluh darah, vena hepatik, dan 6 arteri hepatik. Fungsi sel hati ini menghasilkan zat asing atau sela-sela mata. Yang kelima, sel saraf. Sel saraf neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat. Fungsi dari sel saraf itu sebagai pengantar informasi berupa rangsangan impuls, dan adanya sel saraf ini baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respons sebagaimana materinya. Nah, selain itu masih ada lagi ya? Ada lagi teman-teman. Yang keenam adalah sel otak, adalah sel yang mengatur gerakan dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Yang ketujuh adalah sel pankreas, adalah sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukogen yang berfungsi meningkatkan kadar gula dan darah. Nah, teman-teman, itulah contoh-contoh sel dan pengertiannya. Dan nanti teman-teman saya lagi akan menjelaskan tentang contoh-contoh jaringan. Nah, setelah teman kami telah menjelaskan tentang contoh dan fungsi sel tadi, sekarang kami akan menjelaskan tentang contoh jaringan beserta fungsinya. Sebelum itu, kami akan menjelaskan pengertian jaringan secara umum. Baik, jaringan adalah kumpulan sel dengan susunan yang serupa. Contohnya, jaringan syaraf adalah komponen jaringan utama dari sistem syaraf. Fungsi jaringan syaraf yaitu mengantarkan fungsi rangsangan atau impuls ke otak. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot adalah sekumpulan dari sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Ya, selain itu, contoh lain dari jaringan yaitu jaringan ikat atau jaringan penyokong. Jaringan ikat atau jaringan penyokong berfungsi untuk menyokong atau mengisi tubuh. Kemudian, jaringan epitel. Jaringan epitel berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh atau melindungi bagian terluar organ internal. Kemudian, jaringan epidermis yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ.
Setelah itu yaitu jaringan adiposa, yang mana jaringan adiposa adalah jaringan yang terdiri dari adiposit dan sel-sel kaya lipid. Jaringan adiposa berfungsi sebagai isolasi dan bantalan tubuh untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak. Setelah itu yaitu jaringan darah. Jaringan darah sendiri yaitu jaringan yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dari dalam sel tubuh seperti asam lemak, asam amino, dan glukosa. Serta jaringan darah berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan mengangkutnya ke paru-paru untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, itulah teman-teman pengertian contoh dan fungsi dari jaringan. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang 7 contoh sel dan jaringan beserta fungsinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.